Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersolawat kita kepada makhluk yang sangat mulia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimana oleh karena kemuliaan beliau, andaikan lautan dijadikan sebagai tinta, pohon-pohon dijadikan sebagai pena, digunakan untuk melukiskan kemuliaan beliau, maka tidak akan pernah cukup untuk melukiskan kemuliaan beliau, karena begitu mulianya beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sendal beliau pun lebih mulia daripada dunia dan seluruh isinya, karena sendal beliau pun telah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha. Siapakah dia? Tidak lain tidak bukan ialah Rasulullah, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin tahirin. Amma ba'd. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kisah akhir menurut Rasulullah, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang akan kita bicarakan pada pertemuan kali ini, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa tanda-tanda hari kiamat yang pertama adalah wafatnya Rasulullah, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, sekarang mari kita bahas tanda-tanda lainnya yang disabdakan oleh Rasulullah, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai riwayat. Saudara-saudara, yang pertama, Rasulullah, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa orang-orang Badui yang bertelanjang kaki saling bersaing satu sama lain dalam membangun gedung-gedung tinggi. Coba lihatlah Dubai, Abu Dhabi, Arab Saudi dan Bahrain sekitar 60 tahun yang lalu orang-orang biasa mengirim uang ke Arab Saudi untuk membantu anak yatim dan madrasah yang ada di sana. Sekarang kalian lihat orang-orang Badui ini saling bersaing untuk bisa membangun gedung tertinggi di dunia. Nauzubillah min zalik. Bahkan gedung, menurut berita akan ada 6 gedung tertinggi di dunia di Dubai. Nauzubillah min zalik. Saudara-saudara, Rasulullah, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda bahwa masjid akan dihias bagaikan istana. Meskipun Rasulullah, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kesederhanaan dalam membangun masjid, namun kenyataannya masjid-masjid pada zaman sekarang semakin mewah. Saudara-saudara, orang-orang menghabiskan banyak uang untuk membangun masjid dengan furnitur yang mewah. Saudara-saudara, Rasulullah, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa orang-orang tidak bisa lagi dipercaya, sehingga seseorang yang dengan mudahnya bisa berkata, saya tahu siapa saja orang yang dapat saya percaya di kota ini. Nauzubillah min zalik. Saudara-saudara, tidakkah kalian pikir bahwa hal ini telah terjadi pada zaman sekarang? Saudara-saudara, orang-orang begitu mudahnya melupakan janji dan berkhianat. Nauzubillah min zalik. Saudara-saudara, lalu Rasulullah, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda bahwa makin banyak orang-orang yang dibunuh. Saudara-saudara, nauzubillah min zalik. Saudara-saudara, bahkan orang yang dibunuh tidak tahu mengapa dia dibunuh, sedangkan orang yang membunuh tidak tahu mengapa dia melakukan pembunuhan. Saudara-saudara, nauzubillah min zalik. Saudara-saudara, saya pikir ini menggambarkan kondisi di beberapa kota di dunia saat ini, di mana sering terjadi baku tembak. Orang-orang tidak tahu mengapa dia tertembak, bahkan orang-orang
menembaki orang lain hanya untuk merasa jagoan atau bersenang-senang, saudara-saudara. Nauzubillah min zalik. Saudara-saudara, sering terjadi pembantaian akhir-akhir ini yang menyebabkan wanita dan anak-anak ikut terbunuh. Nauzubillah min zalik. Saudara-saudara, Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda bahwa orang-orang semakin sering mempraktikkan riba. Bahkan Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sampai-sampai tak seorang pun akan mampu melarikan diri dari riba. Semua orang akan terjerat oleh riba, dan memang inilah kenyataan perekonomian dunia saat ini, saudara-saudara. Nauzubillah min zalik. Seluruh ekonomi dunia dipengaruhi dan dikendalikan oleh bank yang mengambil bunga. Meskipun mengambil bunga dalam Islam sangat dilarang, saudara-saudara. Bahkan dalam kekristenan sampai abad ke-16 atau 17 juga dilarang. Tapi sampai saat ini riba mengontrol ekonomi dunia dan tidak ada yang dapat melarikan diri darinya, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang lalu. Allah Karim, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda bahwa semakin banyak orang-orang yang dapat membaca dan menulis, namun sebenarnya ilmu mereka tidak ada, saudara-saudara. Nauzubillah min zalik. Bukankah ini sudah menjadi kenyataan? Semakin banyak orang yang dapat membaca, namun apa yang kita baca hanyalah berita sampah, tabloid, gosip dan lain-lain. Nauzubillah min zalik. Dan ilmu agama semakin ditinggalkan. Nauzubillah min zalik. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah, dan inilah yang disabdakan oleh Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa ilmu agama akan ditinggalkan bukan karena hilangnya buku-buku agama bertebaran, tapi para ulama telah hilang, saudara-saudara, sehingga hanya orang-orang yang bodoh yang ada, saudara-saudara. Nauzubillah min zalik. Dan masyarakat akan meminta orang-orang bodoh untuk berceramah agama, sehingga mereka akan menyesatkan orang lain. Nauzubillah min zalik. Saudara-saudara, ketahuilah Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan semakin banyak para pembicara, namun para ulama akan semakin sedikit. Dan memang begitulah kenyataannya pada zaman sekarang, saudara-saudara. Ada banyak pembicara dan kaum intelektual, namun ulama-ulama Islam hanya sedikit, saudara-saudara. Nauzubillah min zalik. Saudara-saudara, ketahuilah Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda bahwa jumlah alat-alat musik akan semakin meningkat dan umat muslim akan menghalalkannya, meskipun alat-alat musik sebenarnya diharamkan, saudara-saudara. Lihatlah kenyataannya pada zaman sekarang. Hidup umat muslim zaman sekarang selalu dihiasi dengan musik. Bahkan musik telah menjadi bagian dari kehidupan umat muslim, saudara-saudara. Bahkan ada banyak orang yang menghalalkan bermain musik, meskipun larangannya sangat jelas disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari. Nauzubillah min zalik. Saudara-saudara dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda bahwa hubungan seksual pranikah semakin meningkat. Dan memang inilah keadaan dunia saat ini, saudara-saudara. Makin banyak poster-poster di jalan dengan gambar-gambar yang tidak senonoh, saudara-saudara. Bahkan masyarakat tradisional yang biasanya menjunjung moral yang tinggi telah terpengaruh dengan hal ini. Misalnya di negara kita sendiri, seks pranikah semakin meningkat di sini. Bahkan di negara-negara muslim, hal-hal berbau
pornografi juga meningkat, juga semakin meningkat. Na'udzubillah min zalik. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda bahwa akan muncul suatu penyakit yang belum pernah ada sebelumnya. Bukankah penyakit itu sudah muncul sekarang, yakni penyakit AIDS? Sebelumnya belum pernah ada. Nauzubillah min zalik. Saudara-saudara, penyakit ini baru saja ada setelah orang-orang sering terlibat dalam hubungan seksual yang diharamkan. Saudara-saudara, na'udzubillah min zalik. Saudara-saudara, ketahuilah Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa wanita berpakaian seperti orang yang telanjang. Saudara-saudara, coba kita lihat saudara-saudara, pakaian wanita-wanita pada zaman sekarang, pakaian mereka begitu ketat memperlihatkan setiap lekuk tubuh, sedangkan pakaian seperti ini tidak ada di zaman Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, saudara-saudara, ketahuilah Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda bahwa orang yang paling tercela dan paling bodoh akan menjadi pemimpin. Saudara-saudara, dan jika kita melihat beberapa pemimpin dunia saat ini, bahkan di beberapa negara adidaya, tampaknya hal ini terjadi persis seperti sabda Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan bahwa seorang pria lebih patuh pada istrinya dan tidak patuh kepada ibunya. Saudara-saudara, dan ini sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Saudara-saudara, dia lebih mendengarkan teman-temannya daripada mendengarkan ayahnya. Na'udzubillah min zalik. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa para pria akan memakai emas dan sutra dan mereka menghalalkannya, padahal Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengharamkannya. Saudara-saudara, ketahuilah Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bernubuat bahwa orang-orang akan meninggalkan agama Islam hanya untuk kepentingan duniawi, berpegang teguh pada agama bagaikan memegang dua bara panas. Saudara-saudara, ini berarti iman mereka sangat-sangat lemah. Na'udzubillah min zalik. Saudara-saudara, ketahuilah beberapa nubuat di atas hanyalah sebagian kecil dari nubuat-nubuat Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak tanda-tanda hari kiamat lainnya, namun karena terbatasnya waktu maka kita tidak bisa membahas semuanya. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya itulah yang bisa kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian saudara. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.